Mangatun listeners pasti sudah tak sabar menunggu kelanjutan ceritanya, betul? Oke, bab 64 berjudul Merasa Kesal. Lepaskan aku, Om. Sudah aku bilang panggil aku Kak Martin. Baiklah, Kak. Aku sudah bilang sekarang lepaskan aku. Cium aku dulu, ucap Martin dengan menyunggingkan senyumannya. Tidak mau, bantah Kayla dengan menaruh tangannya di perut. Bilang saja jika kamu mau berlama-lama dalam pangkuanku, goda Martin. Seketika Kayla tersadar jika dirinya masih ada di pangkuan musuhnya itu. Sembari berdecak kesal, Kayla menuruti perintah Martin. Perlahan, Kayla mengarahkan tubuhnya ke samping dan memandang pria tampan yang ada di hadapannya itu. Dilihatnya kulit putih, hidung mancungnya, serta bibirnya yang tipis, membuat Kayla kagum, dan dengan segera Kayla menepis rasa kagumnya itu. Dia segera mengacak-acak rambutnya agar segera tersadar dari lamunan bodohnya itu. Dengan cepat Kayla mencium bibir Martin. Namun ketika Kayla hendak melangkah pergi, Martin segera kembali mendekap tubuh kurus istrinya itu. Martin kembali mencium bibir Kayla dengan sangat lembut. Kayla diam dan semakin merapatkan bibirnya. Martin dengan sengaja menggigit keras bibir Kayla agar gadis itu mau membuka mulutnya. Gadis itu mengaku kalah dan membuka mulutnya. Akhirnya mereka berdua berciuman untuk waktu yang cukup lama. Perlahan Martin mulai melepaskan ciumannya. Sayang, kamu membalas ciumanku? Goda Martin dengan mengusap bibirnya. Martin tersenyum melihat wajah Kayla yang kelihatan jutek akibat ulahnya. Gadis itu diam dan mengusap bibirnya yang basah. Matanya melirik ke arah pintu dan dengan cepat Kayla segera mengambil langkah panjang dan menuju pintu kamarnya. Setelah pintu itu terbuka, Kayla menolehkan kepalanya menatap Martin yang masih duduk di ranjangnya. Aku akan menyuruh Papa mengusirmu dari rumah ini, ancam Kayla sembari menjulurkan lidahnya mengejek Martin. Martin bukannya takut, dia malah tersenyum kecil melihat tingkah Kayla yang sebisa mungkin lepas darinya. Kasihan sekali gadis kecil itu, dia bahkan belum mengerti akan arti pernikahan dan sudah harus menjalaninya bersama orang yang tidak dia sukai. Kayla berlari menuruni tangga rumahnya dan mencari keberadaan orang tuanya. Dilihatnya Jordan dan Sinta sedang sibuk memerintah para pelayan untuk membereskan dekorasi acara pernikahan tadi. Semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, sedangkan pengantin kecil itu malah sibuk mengusir suaminya. "Ma, Pa," panggil Kayla dengan berlari mendekati kedua orang tuanya. "Sayang, Mama pikir kamu sudah tidur. Katanya tadi kamu capek," tanya Sinta sembari mengusap lembut rambut Kayla yang masih basah. Jordan juga berdiri di sampingnya melihat anak bungsunya itu yang kelihatan seperti menahan emosinya. Dengan wajah berapi-api, Kayla mencoba menekan emosinya. "Ma, aku mana mungkin bisa tidur jika ada Kak Martin di dalam kamarku," ucap Kayla polos
karena dirinya merasa sangat terganggu dengan singa lapar yang siap mengoyak tubuhnya kapan saja. Jordan dan Sinta tersenyum kecil setelah melihat ucapan polos putrinya itu. Jordan dan Sinta mengajak Keila duduk di sofa yang ada di ruang tamu rumahnya. Mereka bertiga segera mendudukkan tubuhnya pelan di sofa tersebut. "Sayang, biar Mama jelaskan. Mulai malam ini belajarlah untuk berbagi kamar dengan Kak Martin," ucap Sinta sembari menaruh Keila dalam dekapannya. Keila menarik kembali tubuhnya dengan kasar dari dekapan mamanya dengan wajah terlihat syok setelah mendengar ucapan Sinta. Bagaimana mungkin orang tua yang selalu memanjakannya kini malah menyuruhnya berbagi kamar dengan pria lain, paling tepatnya suaminya. "Kenapa aku harus berbagi kamar, Pak?" "Karena Kak Martin adalah suamimu," jawab Jordan sembari mengecup pelan kening anaknya itu. "Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Seperti Papa dan Mama, aku juga harus menghabiskan sisa hidupku bersama dengannya. Tapi jika aku menolak satu kamar dengan singa lapar itu, maka besok pagi keluargaku akan jadi gelandangan. Ya sudahlah, terima nasib saja." So sorry listeners mendengar ucapan gadis kecil itu. Okay, I will be back very soon. Don't go away, stay tuned. Bersambung Tambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.